merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan diklasifikasikan dalam bentuk kejahatan luar biasa yang dapat merugikan kehidupan masyarakat luas. Perilaku korupsi di Indonesia sudah membudaya sedemikian rupa dan berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Hal tersebut menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang tinggi. Hampir di setiap lembaga tidak lepas dari praktek korupsi. Kita melihat akhir-akhir ini pemberitaan di media selalu didominasi dengan pemberitaan beberapa kasus korupsi yang oknumnya kebanyakan berasal dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, pegawai negeri, dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya berkhidmat untuk negara ini. Kemudian, definisi korupsi, bentuk-bentuk, dan unsur-unsurnya, serta ancaman hukumannya secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan-perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. 30 bentuk tindak pidana korupsi tersebar dalam 13 pasal. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi yang pertama terkait keuangan negara atau perekonomian negara, yang kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam penggadaan, dan yang terakhir korupsi terkait gratifikasi. Korupsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sifat tamak atau rakus, gaya hidup yang konsumtif, dan moral yang kurang kuat. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Korupsi sangat berdampak terhadap pendidikan. Dampak korupsi terhadap pendidikan yaitu 1. Merosotnya kualitas pendidikan ditandai dengan tidak adanya atau rendahnya perlengkapan yang berkualitas, adanya ukuran-ukuran mutu yang rendah, dan adanya kandidat yang berkualifikasi dan atau bermotivasi rendah yang terpilih. 2. Kerugian secara finansial. Ketiga, ketidakadilan sosial dalam penerimaan siswa baru dan undangan dari PTN akan menciderai rasa keadilan dari seluruh warga negara Indonesia. Keempat, pengurangan tingkat partisipasi, dan yang kelima, hilangnya akhlak mulia dalam pendidikan. Tips untuk mengatasi korupsi pada pendidikan. Yang pertama, hadapi masalah secara cepat dan berikan contoh kasus nyata. Yang kedua, mencontohkan hal baik. Yang ketiga, tanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Yang keempat, selalu mengajarkan budaya jujur sejak dini. Yang kelima, meningkatkan pendidikan moral terhadap anak. Yang keenam, memberdayakan kepada Dewan Pengawas agar menjalankan fungsi secara aktif. Yang ketujuh, memberikan rincian anggaran transparan.